Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami akan mendemonstrasikan tugas akhir kami yang berjudul Rancang Bangun Trainer Kit Pembelajaran Alat Pemilah Bahan Logam dan Non-Logam dengan Pneumatik berbasis PLC dan SCADA. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama saya, Muhammad Jofril Nahru. Kedua, Saya Dinar Isyamharani. Saya Zenore Aldi Prayoga. Saya Tegar Haji Prakoso. Oke, selanjutnya kita langsung akan mendemonstrasikan alat kami. Jadi pada trainer ini kita menggunakan komponen seperti HMI. HMI di sini berfungsi untuk memonitor dan mengkontrol sistem. Lalu ada PLC. PLC digunakan untuk mengontrol sistem menggunakan ladder diagram. Lalu kemudian ada tombol emergency. Tombol emergency di sini digunakan untuk memutus rangkaian. Kemudian ada lampu indikator dan buzzer sebagai indikator untuk hidup, mati, ataupun ketika ada error pada sistem. Kemudian ada MCB yang digunakan untuk memutus arus listrik. Lalu di sini ada silinder pneumatik sebagai pendorong. Dan kemudian ada wadah penampungan untuk menampung bahan logam maupun non-logam pada awal penampungan. Lalu ada konveyor yang berfungsi untuk memindahkan atau menggerakkan bahan untuk melalui proses pemilahan. Lalu ada solenoid valve. Solenoid valve di sini sebagai katup kontrol arah. Lalu ada sensor induktif dan juga sensor kapasitif yang digunakan untuk memilah bahan logam maupun non logam. Kemudian di sini ada motor stepper yang berfungsi untuk memindahkan, untuk mengambil dan meletakkan bahan pada wadah penampungan akhir di sini. Sistem ini menggunakan 3 mode, yaitu ada mode tes, mode manual, dan mode otomatis. Saya akan menggunakan mode manual. Yang pertama ada solenoid valve A. Di sini digunakan untuk mendorong objek ke konveyor. Selanjutnya akan dibawa oleh konveyor. Saya akan menyalakan S1 sebagai speed pelan dan S2 sebagai speed cepat. Selanjutnya ada motor karir. Di sini ada L1 dan R1. L1 untuk menggerakkan ke arah kiri dan R1 untuk menggerakkan ke arah kanan. Sebelumnya kita akan menyalakan solenoid valve B terlebih dahulu untuk mengambil objek tersebut dan menyalakan vakum. Lalu akan dibawa motor karir L1 dan diletakkan dengan menyalakan solenoid valve B untuk mendorong ke bawah. Kemudian vakum dimatikan dan menekan lagi solenoid valve B untuk kembali ke atas. Selanjutnya ada mode otomatis. Pada mode otomatis kita harus mengisi set value masing-masing bahan logam maupun non logam. Misal di sini kita akan isi set value dengan nilai 5. Kemudian sistem ini juga bisa dikontrol melalui IoT yang dikontrol dengan menggunakan Android maupun iOS. Kemudian kita tekan tombol start dan cycle akan berjalan.
ketika variabel sudah sesuai dengan set value seperti tadi yang di set pada awal 55 dan dioda penampungan juga sudah terisi 55, maka lampu PL2 akan berkedip sebagai indikator bahwa jumlah variabelnya sudah sesuai dengan set value. Di sini ketika salah satu jumlah variabelnya sudah sesuai dan ada bahan yang berlebih, semisalnya pada bahan non logam, maka buzzernya akan menyala seperti ini. Nah, ketika buzzernya menyala, maka kita harus mereset agar sistem bisa bekerja dengan normal lagi. Kemudian ketika tidak ada barang yang tersensor, buzzer juga akan menyala. Dan kita harus mereset lagi dan kemudian mengisi penampungan awal untuk bisa memulai sistem kembali. Di sini juga terdapat mode tes untuk mengetahui indikator input. Jadi yang pertama, limit switch yang pertama menyala. Lalu yang limit switch kedua dan limit switch yang ketiga. Di sini juga terdapat indikator sensor induktif. Setelah mendeteksi akan menyala, dan terdapat indikator sensor infrared kapasitif. Lalu selanjutnya ada emergency, lampu emergency di sini menyala. Lalu ada read switch yang pertama. Ini berjalan maju dan yang amin berjalan mundur. Di sini read switch yang kedua. Yang B+ berjalan maju dan read switch B- mundur. Sekian demonstrasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.